Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Short Film, channelnya kaum rebahan yang malas menonton film panjang dan lebih memilih untuk menonton alur ceritanya saja. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung bagian ketiga dari film The Lord of the Rings yang berjudul The Return of the King. Nah, bagi kamu yang belum sempat menonton seri pertama dan kedua, kamu bisa cek link di deskripsi pada video ini. Film kita awali dengan dilihatkannya dua hobbit yang berteman baik, yaitu Sméagol dan Dégol yang sedang memancing di sungai. Dan ketika Dégol terjatuh ke dalam sungai, ia tak sengaja menemukan One Ring. Sméagol terpikat oleh cincin itu dan membuat ia membunuh temannya Dégol demi mendapatkan cincin tersebut. Setelah terlalu lama cincin itu bersamanya, membuat kepribadian Sméagol berubah. Kemudian ia mengasingkan diri ke Misty Mountain bersama cincin yang mempengaruhi tubuh dan pikirannya, hingga ia berubah menjadi makhluk yang bernama Gollum. Cincin tersebut membuat Gollum berumur sangat panjang, yang mana scene menunjukkan Gollum di masa sekarang masih menuntun Sam dan Frodo menuju gerbang hitam Mordor. Scene berpindah kepada Gandalf yang memimpin kelompok Aragorn dan Raja Theoden menuju Isengard, di mana mereka berkumpul kembali dengan Merry dan Pippin. Di sana mereka bertemu dengan Saruman yang berada di menara Isengard. Saruman mengusulkan untuk berdamai kepada Gandalf, namun Raja Theoden menolak dengan keras sebelum Saruman benar-benar mati. Dalam perdebatan itu, Gandalf meminta Saruman untuk turun dari menara, namun Saruman justru menyerang Gandalf. Dengan kejadian itu, Gandalf menghancurkan tongkat sihir milik Saruman. Ketika Grima mencoba membunuh Saruman, Legolas melepaskan anak panahnya tepat di tubuh Grima yang membuat Saruman terjatuh dan tertancap besi tajam. Bersamaan dengan hal tersebut, Pippin menemukan artefak sihir Pelatir milik Saruman dan diamankan oleh Gandalf. Pippin yang penasaran dengan Pelatir milik Saruman mencoba melihat ke dalamnya dan ia diserang oleh Sauron melalui telepati. Atas penyerangan Pippin melalui telepati, Gandalf menyimpulkan bahwa Sauron akan menyerang ibu kota Gondor, tepatnya di Minas Tirith. Lalu Gandalf pergi untuk memperingati pelayan Gondor yang bernama Denethor dengan membawa Pippin bersamanya. Film berpindah kepada Sam dan Frodo, yang mana kedua hobbit tersebut mulai memanjat tangga batu yang kata Gollum sendiri akan membawa mereka ke Mordor melalui jalan rahasia. Mereka tidak menyadari bahwa Gollum berencana akan membunuh mereka dan mengambil cincinnya kembali. Ketika itu muncul cahaya besar mengarah ke langit, dan tak lama kemudian Nazgûl muncul dan mengeluarkan pasukan Orcs dari kerajaannya. Kemudian pasukan Orcs sampai di Osgiliath melewati jalur sungai dan menyerang pasukan Boromir yang membuat mundur pasukannya kembali ke Minas Tirith dikarenakan pasukan Orcs terlalu banyak. Ketika akan menuju Minas Tirith, pasukan Boromir dibantu oleh Gandalf dengan mengeluarkan cahaya sihir ke arah Nazgûl. Sementara di tebing tempat Sam dan Frodo berada, Gollum dengan sengaja membuang makanan para hobbit dan kemudian menyalahkan Sam. Sam yang marah karena melihat Frodo lebih percaya kepada Gollum, kemudian pergi. Cincin itu tampaknya mempengaruhi mereka untuk tidak saling percaya satu sama yang lain. Sementara Frodo dan Gollum melanjutkan pendakian mereka menuju Mordor. Gollum menipu Frodo dan membawanya ke sarang laba-laba raksasa, yaitu Shelob. Frodo dapat kabur dan kemudian menghadapi Gollum dan menyerangnya hingga membuat Gollum terjatuh ke dalam jurang. Frodo melanjutkan perjalanannya, namun Shelob menemukannya dan melumpuhkannya. Kemudian diikat dengan jaring laba-laba Shelob. Beruntung Sam datang dan mengusirnya. Sam bersembunyi ketika Orcs muncul dan membawa Frodo. Sam kemudian mengikuti Orcs melalui menara Tirith Ungol dan membebaskan Frodo sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanannya. Boromir dan pasukannya menyerang pasukan Orcs di Osgiliath yang telah dikuasai oleh para Orcs. Namun pasukannya gugur setelah anak panah dilepaskan kepada mereka. Kerajaan Rohan yang dipimpin oleh Theoden sedang melakukan perjalanan ke Gondor untuk membantu Minas Tirith melawan pasukan Sauron. Di saat itu Aragorn didatangi Elrond, ayah dari kekasihnya Arwen. Elrond memberikan pedang Gondor yang telah diperbaiki olehnya, yang mana di seri pertama film ini pedang Gondor digunakan ayah Aragorn saat mengalahkan Sauron, yang kini telah berada di tangan Aragorn, pewaris Gondor yang sebenarnya. Elrond meyakini bahwa Aragorn dapat memanggil pasukan yang sudah mati. Maka dari itu, Elrond menyuruh Aragorn pergi menuju Deadhold, sebuah tempat yang dihuni oleh para hantu. Raja Theoden bersiap untuk memimpin pasukannya menuju Minas Tirith.
Elwin dan Merry diam-diam mengikuti di belakang pasukan Theoden tanpa sepengetahuan pamannya Theoden. Kembali pada kelompok Aragorn yang sudah sampai di lokasi Deephold, mereka bertemu Raja Hantu yang dulunya pernah bergabung bersama Gondor melawan Saruman. Tak lama muncul pasukannya dan mengepung kelompok Aragorn. Ketika Raja Hantu menyerang Aragorn, ia menangkisnya dengan pedang Gondor yang membuat Raja Hantu menyadari bahwa Aragorn adalah pewaris tata Gondor. Aragorn kemudian mengajak para hantu untuk bergabung melawan Sauron, namun sebelum menjawabnya para hantu menghilang begitu saja. Tak lama dari itu muncul getaran yang membuat ribuan tengkorak longsor ke arah kelompok Aragorn. Aragorn, Legolas, dan Gimli berhasil menghindar dan keluar dari tempat tersebut. Setelah kelompok Aragorn berhasil keluar, muncul Raja Hantu yang menyatakan mereka siap membantu dalam peperangan melawan Sauron. Masih di sekitar tempat Aragorn dan kelompoknya, muncul kapal tentara bayaran Sauron dan Aragorn bersama pasukan hantu menyerbu mereka. Di Minas Tirith, pasukan Orcs mulai mengepung, sementara Boromir kembali dalam keadaan sekarat dan membuat Denethor bersedih karena garis keturunannya telah berakhir. Ketika Pippin melihat keadaan Boromir, ternyata ia masih hidup. Keadaan Minas Tirith mulai dihancurkan pasukan Sauron. Boromir yang sekarat akan dibakar oleh ayahnya, kemudian Pippin mencoba menghalanginya namun ia tidak berhasil. Kemudian Pippin memutuskan mencari Gandalf untuk meminta bantuan. Setelah bertemu, mereka kemudian pergi kepada Denethor. Namun ketika dalam perjalanan, mereka dihadang oleh pemimpin Nazgûl dan membuat tongkat sihir Gandalf hancur. Akhirnya pasukan Rohan sampai di Minas Tirith dan langsung bertempur melawan pasukan Sauron dengan arahan Theoden dan pertempuran pun terjadi. Di sisi lain, Denethor mulai menyiramkan minyak ke tubuhnya dan juga Boromir yang masih hidup dan akan membakar mereka berdua. Kemudian Gandalf datang untuk menahan Denethor, namun Denethor sempat menyalakan api dan Gandalf menjatuhkan Denethor sementara Pippin mendorong Boromir keluar dari api. Denethor yang tidak terima mencoba menyerang Pippin, namun kuda Gandalf mendorong Denethor hingga masuk ke dalam api dan membuat Denethor terbakar dan berlari hingga membuatnya terjatuh dari atas tebing. Dengan keyakinan penuh, pasukan Theoden kembali bersemangat melawan pasukan bayaran Sauron yang menunggangi gajah. Di saat itu pula Nazgûl datang dan menyerang Raja Theoden hingga membuat ia terluka. Tak lama Merry dan Erwin datang membantu dan mengalahkan Nazgûl. Dalam kejadian itu, Raja Theoden harus mengakhiri hidupnya dan membuat Merry, Erwin terkena efek dari Nazgûl. Di saat itu pula, kapal bajak laut yang ditunggangi oleh kelompok Aragorn dan para hantu datang. Mereka langsung menyerang pasukan Sauron dan menyelesaikan pertempurannya di Minas Tirith. Scene berpindah kepada Sam dan Frodo yang mana mereka menyamar menjadi Orcs dan bergabung dengan pasukan Orcs lainnya. Diam-diam mereka memisahkan diri dan kemudian pergi ke arah Gunung Dom. Saat pendakian, Frodo merasa berat dikarenakan efek dari cincin yang ia bawa dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Sementara Aragorn memimpin semua tentara yang tersisa menuju Gerbang Hitam untuk melancarkan misi Frodo dan Sam. Tak lama pasukan Aragorn sampai di Gerbang Hitam dan bertemu dengan Kapten Orcs yang mengungkapkan bahwa Frodo telah mati dengan menunjukkan jubah milik Frodo. Namun Aragorn tidak percaya dan muak dengan ocehan Kapten Orcs. Kemudian ia memenggal kepalanya dan muncullah pasukan Orcs dari dalam gerbang. Kembali ke Frodo yang sudah lemas tak berdaya, lalu Sam membawa Frodo naik ke puncak gunung demi menyelesaikan misi mereka yang sudah di ujung mata. Di saat Sam berhasil membawa Frodo ke tujuannya, Gollum yang ternyata masih hidup kembali muncul dan menyerang mereka. Gollum tanpa henti mencekik Frodo. Sam yang melihatnya melempar batu ke arah Gollum dan membuat Gollum terpental. Frodo kemudian berlari menuju larva Gunung Dom sementara Sam akan menghadang Gollum. Di depan Gerbang Hitam, pertempuran antara pasukan Aragorn dan pasukan Sauron kembali terjadi, yang mana kali ini pasukan Aragorn dibantu oleh kawanan burung Raja Wali datang membantu pasukan Aragorn. Frodo berhasil sampai di puncak Gunung Dom, kemudian Sam menyusulnya dan mengingatkan Frodo untuk melemparkan cincin utama yang telah ia bawa dari scene pertama film ini dan biang dari segala permasalahan dunia. Namun ketika Frodo akan melemparkan cincinnya, ia dirasuki oleh kekuatan Sauron dan berniat kabur dengan memakai cincin tersebut. Kemudian Gollum datang dan berusaha merebut cincinnya dari Frodo dengan menggigit jari Frodo hingga putus. Frodo kemudian tersadar dan kembali merebut cincinnya dari Gollum hingga membuat mereka berdua terjun ke lahar Gunung Dom beserta cincin utama Sauron.
Nasib baik karena Frodo adalah pemeran utama dalam film ini, ia masih terselamatkan dari maut. Ketika lahar menghancurkan cincin utama milik Sauron, secara bersamaan pasukan Sauron pun lenyap ke dalam tanah. Sam dan Frodo masih berusaha keluar dari Wundom, tapi tenang, yang namanya bintang tidak akan pernah mati. Tak lama kemudian Raja Wali milik Gandalf datang menjemput mereka di tengah aliran larva gunung yang sangat adem. Berpindah ke Frodo yang telah siuman dan terlihat bahagia, ia dong gak mungkin sedih setelah melihat teman-temannya ada bersama dirinya. Beberapa hari setelah itu, Aragorn dinobatkan sebagai Raja Isildur. Dalam penobatan itu, Legolas membawa Arwen kekasih Aragorn dan mereka bertukar ilar. Kemudian mereka semua yang ada di acara penobatan Aragorn memberi hormat kepada para hobbit yang telah menyelamatkan Middle-earth dari kekuasaan Sauron. Film ini ditutup dengan Frodo, pamannya Bilbo, dan Gandalf yang dibawa bersama Elrond dan para elf lainnya menuju Tanah Abadi. Baiklah, sampai di sini video dari sesi ketiga film The Lord of the Rings. Jika teman-teman yang belum menonton sesi pertama dan kedua, kalian dapat melihat linknya di kolom deskripsi. Pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah, berpetualanglah jika kita punya kendaraan, baik itu motor, burung, kuda, kucing, kelinci, semut, dan lain-lain, jika tak ingin hidup kita diperumit oleh keadaan. Canda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.